أدعوك وأرجو من بعدي أشكو bersama dengan kakak Ima di pantai Bungawalir. Kita menuju ke Masjid Taqwa untuk mengikuti pengajian hilal kota Indraikat. أنت الرجاء منك Hari ini hari Ahad tanggal 28 Agustus 2022 atau tanggal 30 Muharram 1444 Hijriah. Mana kakaknya? Nah ini dia. Capek kita naik tangga. Jalan-jalan kita. Oke, jembatan. Buat juga kakak Ima jalannya biar olahraga bergerak. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wahasibu an la takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taballahu alaihim thumma amu wa sammu المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bilal yang saya hormati, pada kesempatan ini kita hadir di pengajian lagi silaturahmi dan kita akan membahas tentang beberapa kisah-kisah hikmah yang penuh hikmah atau inspiratif. Kebetulan yang nyuting itu Ibu Nurbaya. Yang hari ini ada 6 orang. Ya, enggak apa-apa. Hari ini hari Ahad tanggal 28 Agustus 2022 atau tanggal 30 Muharram 1444 Hijriah. 30 Muharram. Ada kisah yang perlu kami sampaikan, yaitu kisah dari cucu Nabi. Bukan cucu, cicitnya Nabi yang bernama Imam Ali Zainal Abidin atau disebut dengan gelar Imam As-Sajjad. Beliau itu lahir di Madinah. Kenapa digelari As-Sajjad? Karena dia memang ahli sujud dan dia punya sahifah-sahifah syair-syair yang indah untuk mengadukan penghambaan kepada Allah, karena beliau memang lahir pada kondisi Madinah yang mencekam saat itu. Suatu ketika beliau keluar ke masjid didampingi oleh beberapa pengawalnya. Pada saat beliau di masjid, ada seseorang tiba-tiba mencaci, mencela, mengumpat beliau. Lantas si pengawal ini naik pitam, ingin memukul, ingin menggebuk orang tersebut. Tapi oleh beliau Imam As-Sajjad itu dilarang, jangan, tidak usah dicegahnya, tidak perlu dihiraukan orang begitu. Akhirnya Imam As-Sajjad sendiri mengatakan kepada yang mencaci tadi, "Wahai fulan, apakah engkau akan mendengarkan atau saya akan ceritakan lebih banyak lagi keburukanku selain yang engkau sebutkan? Apakah engkau akan mendengarkan lebih banyak lagi celah-celahanku, kekuranganku dari apa yang kamu sebutkan?" Nah, sehingga yang mencela tadi itu terdiam, malu. Nah, kemudian akhirnya diberikan 1000 dinar. Imam As-Sajjad, Imam Ali Zainal Abidin itu merogoh kantongnya untuk memberikan 1000 dinar kepada yang mencela tadi. Nah, coba bisa dibayangkan betapa malunya yang mencela tadi itu. Nah, sehingga yang mencela tadi itu mengatakan, "Wahai engkau adalah memang orang yang mulia dan memang engkau adalah cucu keturunan Rasulullah SAW yang sangat mulia." Nah, sehingga pergilah si pencela tadi itu. Nah, dari sini cerita ini dapat kita ambil sebuah hikmah. Yang pertama, bahwa Imam Ali Zainal Abidin atau Imam As-Sajjad mengatakan bahwa saya berterima kasih kepada orang yang mencela tadi saya itu karena akan menggugurkan dosa-dosaku. Kemudian yang kedua, akan mengingatkan betapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sementara jika saya tidak diingatkan, maka saya boleh jadi akan senantiasa terlena dalam kemaksiatan. Itu rasa rendah dirinya sebenarnya, padahal dia kan orang yang taat pada Allah. Kemudian yang ketiga, bahwa saya memberikan dia hadiah uang 1000 dinar itu agar supaya saya bisa saya berterima kasih karena seandainya saya tidak diingatkan, maka saya akan senantiasa terlena dan kemudian saya lebih baik dicerca untuk diingatkan daripada saya dipuji untuk melalaikan diri saya.
Nah, seperti itu. Yang selanjutnya bahwa ini adalah akhlak yang baik, akhlak yang agung, bahwa betapapun orang itu mungkin menghina kita, mencela kita, memburukkan kita, tetapi kita tidak perlu membalas celaan itu, tidak perlu membalas umpatan itu, karena kalau kita membalas maka kita akan menurunkan harkat kemanusiaan kita, bahwa apa bedanya kita dengan dia kalau kita balas. Nah, begitulah sifat-sifat Rasulullah yang kemudian diteladani oleh anak cucu beliau dan akan menjadi pelajaran hikmah bagi kita bahwa alangkah indahnya, alangkah agungnya jika kita memiliki juga sifat-sifat semacam itu. Karena apabila kita menimpali, kita merespon celaan orang, maka energinya itu akan energi, kalau kita timpali maka kita akan menanggung energi negatif. Nah, kita mengambil energi negatif. Tapi kalau misalnya kita maksudnya tidak mengindahkan, maka energinya itu dibeban energinya itu akan ditanggung sendiri oleh orang yang mencela tadi, energi negatifnya. Sementara kita tetap membawa energi positif. Jadi kita mengambil sebagian energi negatif kalau kita menimpali hal itu. Tapi kalau kita tetap pada posisi stabil, maka insya Allah kita tidak akan memporsir diri kita dengan, atau kita tidak mengambil bagian dari energi negatif yang dia bawakan, yang dia maksudnya tanggung sendiri, gitu ya. Nah, jadi ini penting sebenarnya, karena kalau kita ambil energinya yang negatif itu, maka kita juga merasa berat di dalam diri kita, terasa berat dalam badan kita. Tapi kalau kita tidak mengindahkan, maka dia yang menanggung beratnya, artinya tambah berat bebannya. Tapi kalau kita ambil sebagian, itu akan seimbang beratnya. Tapi kalau kita tidak menimpali, maka itu akan dia tanggung sendiri akibatnya dan ada efeknya. Ya, seperti itu. Banyak sih sebenarnya kisah-kisah yang penuh hikmah dan perlu kita ambil pelajaran dari sana dan bisa kita praktekkan sehingga bisa kita senantiasa melangkah dengan penuh jiwa yang tenang, jiwa yang tercerahkan, dan pikiran yang jernih dan hati yang cemerlang. Mungkin ini saja yang barangkali perlu kami sampaikan, sedikit kisah, tapi mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita ambil hikmahnya. Semoga dengan begitu insya Allah kita akan mampu untuk menghadapi segala permasalahan hidup kita ini dengan bijak, dengan baik, dan kita senantiasa menebar kerahmatan, memberikan kemanfaatan bagi siapapun. Jadi kita berbuat baik, jangan kita terikat dengan kebaikan kita pada orang lain, karena kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Dan sesungguhnya ketika kita berbuat baik pada yang lain, maka kitalah yang butuh kebaikan itu. Kita butuh berbuat baik. Kita berbuat baik karena kita memang butuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilal Kota Indragang mantap. Ya, alhamdulillah hari ini pertemuan ke-7 tahun 2022, hari Ahad tanggal 28 Agustus 2022 atau tanggal 30 Muharram 1444 Hijriah. Hadir bersama kita hari ini saya sendiri Nusa Jalan Sakarisima, ada Mama Kembar. Siap. Ada Ibu Hajjah Hadaria. Oke. Ada Ibu Dahlia. Siap. Ada Ibu Nur Hikmah. Ada Ibu Nurbaya. Mantap. Ada Ibu Nur Aini saja. Siap. Mantap. Mantap. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah.
Saat ini kami sedang kunjungan kepada salah satu keluarga Lekong di perumahan Kuku. Setelah pengajian kita langsung ke sini silaturahmi mengunjungi setelah dioperasi batu ginjal. Yaitu Ibu Ros. Yang mana? Pengaruh apa tuh? Pada lalu batu anu tuh, batu kerang anu tuh, taiwai ya. Iya. Makanan banyak Pak. Batu betul. Mungkin itu bilang batu ginjal. Kenapa ada langsung di sana tuh batu anu, taiwai. Iya. Seperti begitu. Itu kalau di empedu itu sayang sekali juga itu. Apa paling biasa? Ikan nano, membesar. Ya Allah, batu betul. Iya, itu waktu dikasih Besar katanya. ini di anu tuh di bola di sini Iya. sampai 8 jam dikerja. Makassar film si Oponjo mah. Dari pasang pantu sukses. Jauh satu bulan di pantu. Mana boleh ate sidang Ginjal ini di Mengapa dirasa telepon lan nana di ko anu? Sejarah tuh iya. Iya mau pada juga itu kambang, kambang nani kuda jai disuruh pada